Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi thayyibin at-tahirin, amma ba'du. Para jamaah, Bapak dan Ibu, kaum muslimin muslimat, shaimin shaimat yarhamukumullah. Jamaah sholat subuh Masjid Villa Inti, Masjid Raya Villa Inti Persada, Pamulang Timur, Tangerang Selatan, yarhamukumullah. Sudah ada 60 tahun saya nggak masuk masjid ini, nggak pernah diundang lagi, mungkin karena belum profesor kali. Di sini udah banyak sekali profesor-profesor. Tuh, profesor muda ya. Adik kelas saya profesor. Profesor Dr. Hamamizada, MAMGD. Susah gelarnya saking. Profesor Fuad Tohari, Profesor Abdul Muqsid Ghazali. Semua ada profesor. Saya sudah tanda-tandanya ada yang botak. Tapi belum juga profesor. Tapi memang jangan guru besar semua. Ada yang guru kecil lah. Karena beda guru besar sama guru kecil itu, kalau guru kecil itu hal-hal yang mudah, hal-hal yang sulit dipermudah. Tapi kalau guru besar hal sepele jadi sulit. Itu akibat guru besar. Ini menghibur ya. Bapak dan Ibu, saya mendadak disuruh datang, tapi karena memang saya lagi nganggur ya mau gitu ya. Biasanya isi, tapi ini lagi nganggur. Karena yang mendadak juga saya mau menyampaikan soal bayanu daqa'iqil adab al-batinah fi zakah. Imam Ghazali di antara subjudulnya mengatakan keterangan kelembutan atau adab-adab yang lembut dalam membayar zakat. Lailatul Qadar biar yang lain ya, yang ini membahas. Dan insya Allah kita pasti memperoleh Lailatul Qadar itu. Karena apa? Karena tidak ada yang absen. Terawih terus. Walaupun yang aliran 8 sama aliran 23 banyak kan yang aliran 8. Ini begitu gelombang kedua tinggal setengah garis. Yang lain bubar semua kan? Biasa di mana-mana begitu. Di Masjid UIN, Masjid Fatullah, kebetulan saya menjadi salah seorang pengurus, itu tinggal 7 atau 8 orang gitu yang setia sampai terakhir, karena memang di sana satu malam 1 juz. Di Baitul Quran juga seperti itu, 1 malam 1 juz. Dan ini yang 8 orang saya hitung orang-orang tua, ada yang dari Kreo, ada dari Kebayoran, ada dari Rempo, ada orang tua sejak tahun 2001 sampai sekarang, setiap itu terawihnya di situ. Alhamdulillah. Jadi pagi ini saya hanya akan membuka-buka judulnya saja dari kitab Ihya Ulumuddin. Ini tepatnya kitab yang kedua ya, jilid kedua, jilid awal. Jilid awal pada halaman 214. Qala al-muallifu rahimahullahu taala wa jaman naf'a bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. I'lam anna ala muridi tariqil akhirah bi zakatihi wa dhaifu. Ketahuilah bahwa orang yang ingin menuju akhirat dengan baik, dengan sukses, di dalam membayar zakat ada wadhifah, ada catatan penting supaya di antara rukun Islam yang ketiga ya, zakat, bisa dilakukan dengan baik. Ada 7 wadhifah catatan beliau. Ada 7 wadhifah itu. Wadhifah itu kalau letterlehnya sebetulnya tugas. Wadhifah itu, sehingga orang yang menjalankan tugas muwadhdhaf, pegawai. Tapi ini kita boleh artikan catatan penting. Catatan penting yang pertama, fahmu wujubiz zakati wa ma'naha. Memahami mengenai kewajiban zakat dan maknanya. Kewajiban zakat tidak ada yang menentang. Bahkan ketika mencoba menentang, ketika mencoba
orang-orang menentang wajibnya zakat di zaman Abu Bakar lalu diperangi karena berarti memisah antara sholat dan zakat. Dalam Islam ini ada 3 hal yang tidak boleh pisah: sholat, zakat, selalu itu. Berterima kasih pada Allah juga harus kepada kedua orang tua. Lalu taat kepada Allah juga harus taat kepada Rasul. Jadi 3 serangkaian nggak mungkin. Taat pada Allah harus taat pada Rasul, sholat harus zakat, terima kasih pada Allah juga harus kepada kedua orang tua. Jadi mengenai kewajiban tampaknya tidak ada yang menentang, semuanya. Biasanya kemudian di penghujung Ramadan atau di bulan Ramadan karena mengambil fadilah kebaikan Ramadan ini, dan juga digandingkan dengan adanya zakat fitrah. Walaupun kalau zakat fitrah sih kecil karena satu orang cuma 50.000, yang diharap-harapkan zakat mal. Kadang-kadang pengurus masjid doanya pun lain, Pak. Kalau zakat mal doanya panjang kayak merem-merem gitu, supaya tahun depan zakat mal di situ lagi. Tapi kalau zakat fitrah pendek, cuman ajarakallahu fima ataita wa barakallahu fima ataita, begitu. Tapi yang ini ikut Tangerang Selatan ya ini ya. Yang sudah dicetak berjuta-juta lembar itu ada salah satu huruf yang salah. Kalimat ajaroka. Itu ajaroka kan huruf hamzah lalu panjang. Ajaro, yu'ajiru, mu'ajarata itu mudah-mudahan Allah memberi pahala. Ajaroka itu dibacanya panjang, nulisnya juga pakai alif lalu panjang hamzah gitu. Hamzah Khonzariyah ya kalau itu. Mestinya gitu. Tapi nulisnya hamzah biasa itu. Sudah dicetak berjuta-juta. Ini apa nggak ada mahasiswa ulama? Ya, Tangerang ada, tapi biasa nulis salah itu biasa kayaknya. Biar ada yang ngoreksi gitu. Itu sudah dicetak-cetak. Sini ada yang menerima nggak cetakannya? Kan panitia zakat dikasih kupon-kupon itu. Nah, tulisannya kurang tepat. Biar nanti di siaran YouTube, biar pengurus MUI Tangerang Selatan memperhatikan itu. Sedikit kecil tapi masalah. Karena kalimat ajaroka harus beda penulisannya dengan aqoita. Itu hamzah, sama-sama hamzah. Yang ajar itu panjang mestinya. Lalu mengenai makna zakat, tentu kita tahu semua lah. An-numuwu, tumbuh, dan al-barakatuh berkah. Jadi kalau mau tumbuh dan berkah terus, THR-nya berlipat-lipat ganda seperti ketua LPM gitu, beliau Amami, ya itu biar banyak zakat gitu. Tapi sekarang lagi berebut mengenai siapa yang berhak menerima ya, antara TSF dengan Fathullah gitu. Jadi lagi berebut. Di mana-mana orang berlomba-lomba untuk mengumpulkan zakat. Tapi yang paling relevan sebetulnya yang UPZ, unit pengumpul zakat atau unit pengumpul zakat di berbagai masjid yang kolaborasi sama Basnas. Sebetulnya begitu ya. Kita sudah UPZ ya. Ya, alhamdulillah. Nanti dilihat lagi tuh tulisan hamzahnya ya. Mudah-mudahan saya tidak salah, tapi begitulah. Al-wadhifatu tsaniyatu. Ini pada halaman berikutnya. Ini cuma baca judulnya, Pak. Jadi kita tahu betul bahwa hakikat zakat itu adalah tumbuh berkembang, dan siapapun yang membayar zakat insya Allah akan terus tumbuh dan berkembang, dan itu keberkahan usaha kita, keberkahan hidup kita melalui zakat. Kalau sampai menentang pasti diperangi dan dianggap murtad gitu. Al-wadhifatu tsaniyatu fi waqtil ada. Ini mengenai waktunya. Beliau menguraikan bahwa wa min adabi dzabiddin at-ta'jilu an waqtil wujud. Di antara adab menjalankan agama dalam hal zakat ini adalah cepat menunaikannya. Takjil, bukan takjil fitr aja ya. Jadi kalau zakat lebih cepat, lebih baik.
Jadi kalau misalnya zakat fitrah yang afdol malam Idul Fitri itu mulai dari awal Ramadan sudah bagus, sudah boleh. Ya mulai pertengahan sekarang hari ke-20 sudah seyogianya membayar zakat itu. Itu dikatakan wa min adabi dabiddin at-ta'jilu an waqtil wujubi idharan liraghbah fil imtithal. Dan rangka menampakkan kegemarannya dalam menjalankan perintah Allah. Karena menjalankan perintah Allah ini harus bersabar dan harus semangat. Jadi kalau semakin semangat, semakin cepat itu dianggap semangat. Sehingga beliau katakan bahwa bi'isalis sururi ila qulubil fuqara wa mubadaratin li'awaiqiz zaman. Jadi maksudnya cepat itu kemudian akan banyak membuat orang-orang yang berhak menerima fuqara masakin itu senang karena sudah menerima. Jadi makin cepat menerima zakat makin bagus. Jadi kalau afdolnya malam Idul Fitri sementara panitia biasanya sudah membaginya sebelumnya, ya itu berarti sebelumnya lebih baik juga, karena 2-3 hari sebelum Lebaran sudah dibagi itu biasanya di mana-mana itu. Ya, kalaupun ada yang terlewat, ya mungkin langsung pada mustahik, tidak melalui panitia yang ada di masjid-masjid. Sehingga sebetulnya pelaksanaan sholat Idul Fitri dengan Idul Adha agak beda. Kalau Idul Fitri agak siangan dikit, kalau Idul Adha malah lebih pagi, dalam rangka untuk memberi kesempatan yang belum zakat fitrah supaya ada kesempatan waktu. Kalau Idul Adha lebih pagi supaya motong sapinya waktunya cepat, leluasa gitu. Jadi beliau menyebutkan juga bahwa waktu yang paling baik itu menyebut nama-nama bulan. Ada bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, kemudian bulan Ramadan. Itu yang pertama beliau sebut tentu Ramadan. Karena beliau mengatakan dalam soal ini bahwa wal yastahid ayyakuna min afdhalil awqati liyakuna dzalika sababan linama'i qurbatihi wa tadawwu fi zakatihi wa dzalika ka syahril muharram. Jadi melaksanakannya itu pada hari atau pada tanggal atau pada bulan-bulan tertentu, misalnya bulan Muharram. Fa innahu awwalus sanah, kalau Muharram karena awal bulan. Atau juga bulan Ramadan karena di situ ada Lailatul Qadar. Karena di situ dicatat karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadal khalqi wa kana fi Ramadan karihil mursalah. Jadi beliau di dalam bulan Ramadan sangat gemar, sangat semangat dalam menjalankan ibadah. Oleh karenanya kita semuanya biasanya menjalankan zakat fitrah maupun zakat mal atau zakat juga profesi dan lain-lain di bulan suci Ramadan. Ini juga kaitan dengan kemarin waktu kita menyebar proposal untuk amaliyah Ramadan Masjid Fathullah itu, sebelum Ramadan masih sepi. Orang belum ada yang mentransfer, tapi begitu Ramadan terus berdatangan. Karena apa? Mengambil fadilah Ramadan itu. Karena dilipat gandakan, barangkali itu orang setelah masuk Ramadan baru semangat sekali. Yang ketiga pada halaman berikutnya, al-wadhifatu tsalitsatu al-israru fa inna dzalika ab'adu 'anir riya' was sum'ah. Ada jenis sedekah, dalam hal ini bukan zakat ya, sedekah yang sebaiknya dirahasiakan, yang diibaratkan tangan kanan memberi, tangan kiri nggak ngerti, tangan kiri ngasih, tangan kanan nggak sadar. Ini salah satu dari yang akan Allah lindungi di hari kiamat adalah orang yang kalau bersedekah itu merahasiakannya. Kalau sedekah sunnah, tapi kalau sedekah zakat ini tentu karena ada kuponnya, ada juga kwitansinya, dan supaya tidak menjadi fitnah, kok ini orang belum bayar zakat padahal sudah, maka ada tanda terima.
masjid juga biasanya memberikan tanda terima. Ini tentu yang dimaksudkan al-israr itu merahasiakan, sedekahus sirri itu sedekah-sedekah sunnah. Kalau zakat tampaknya tidak. Zakat justru yang ada pada wadhifah yang keempat. Ya, jadi kalau sedekah-sedekah sunnah itu dikatakan antara lain hadisnya mengatakan sedekahus sirri tudfi'u ghadabar rabbi. Sedekah sir, sedekah yang dirahasiakan itu akan bisa memadamkan marahnya Allah, marahnya Tuhan. Itu dan juga dalam hadis yang lain disebutkan bahwa layak balullahu min musmi'in wala mura'in wala mannanin. Allah tidak akan menerima sedekah orang yang sum'ah, pengen didengar orang yang ria, dan juga orang yang mengumpat atau orang yang mengungkit-ungkit lagi setelah memberi. Itu yang dikatakan la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kalian menghapus atau membatalkan sedekah kalian dengan mengungkit-ungkit. Ini bagian dari yang dicatat oleh beliau. Kemudian al-wadhifatur rabi'atu, wadhifah catatan penting yang keempat, ayyud hiro haitsu yu'lama anna fi idharihi targhiban linnas fil iqtida. Ini justru dipublikasikan dalam rangka memberi tahu orang, dalam rangka menggemarkan orang atau memberi contoh bahwa pengurus masjid itu zakat pertama. Pengurus masjid itu orang yang pertama kali zakat, supaya apa? Supaya yang lain jamaahnya ikut. Ya, jangan ngajak-ngajak doang zakatnya pengurus masjid malah di kampung. Ya, kayak yang di kampung boleh, tapi yang dibawa kampung itu THR. Ya, santunan-santunan atau sedekah-sedekah sunnah. Tapi yang zakat jalankan di tempat. Ini catatannya adalah justru menampakkannya supaya orang meniru atau supaya orang tahu bahwa panitia sudah zakat sendiri, artinya sudah terlebih dahulu melakukan zakat. Ya, ini penting karena kalau sedekah kalau zakat itu memang harus ada tanda terimanya dan harus diketahui orang, dan supaya orang itu tahu bahwa orang kaya ini sudah zakat gitu. Itu maksudnya. Ya. Sampai mengutip juga firman Allah, intu budus shadaqati fa ni'mahiyah. Kalau kalian menampakkan sedekah, itulah yang nikmat, yang baik, ya, yang indah menurut orang yang mengeluarkan. Jadi boleh kalau zakat tampaknya disampaikan. Tapi kalau yang sedekah sunnah tadi sebaiknya dirahasiakan. Sampai ada cerita diberikan pada pengemis yang buta. Kalau pengemis buta kan berarti nggak lihat ya siapa yang memberi. Ya, pengemis pun yang buta, gitu. Atau ditaruh tempat duduknya di bawah karpetnya. Pokoknya ini contoh-contoh sedekah sirri. Ya, kalau yang sirri, tapi kalau yang zakat ini tampaknya tidak seperti itu. Para jamaah, masih ada dua catatan penting yang perlu disampaikan, dua atau tiga gitu ya. Al-wadhifatul khamisatu alla yufsida shadaqatahu bil manni wal adha. Ya, ini yang disebutkan, jangan merusak, jangan membatalkan sedekah atau amal jariah kita atau ya pemberian kita dengan mengungkit, membangkit. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Janganlah kalian membatalkan sedekah kalian dengan mengungkit dan menyakiti. Ini kalau bukan karena saya biayai nggak bisa kuliah dia. Udah membiayai, sudah berhasil yang dibiayai, diomongin suatu saat batal semua itu. Ya, hilang semua itu. Dan itu sering ada orang yang suka gampang mengungkit, membangkit pemberiannya. Kasihan.
Orang yang seperti itu sudah kehilangan duit masih tidak kebagian apa-apa. Nah itulah. Jadi di dalam keterangan ini bahwa alla yufsida shadaqatahu bil manni wal adha, sebagaimana Allah berfirman. Lalu waqtalafu fi haqiqatil manni wal adha faqila al mannu ayudkar. Jadi mengenai membangkit itu diungkap, beliau membahasnya agak panjang lebar, tetapi intinya untuk jangan menyakiti, jangan mengungkit-ungkit pemberian yang pernah diberikan. Bahkan nanti kalau sampai bukan lagi mengungkit tetapi mengambil kembali, itu kalau hibah atau wasiat dikatakan al-aid fi wasiyatihi atau al-aid fi hibatihi kal-aid fi qaihi. Jadi nanti dalam pembahasan berikutnya itu orang yang mengambil sedekahnya, orang yang mengambil pemberiannya atau mengambil hibahnya itu seperti anjing yang muntah, apalagi wakaf gitu ya, yang muntah lalu dimakan kembali. Itu. Cuman ada pengecualian. Hibah tidak boleh diambil kembali kecuali hibah orang tua terhadap anak. Nah ini boleh nih. Kalau orang tua telah pernah menghibahkan pada anak, ternyata orang tua nggak mati-mati misalnya, ya masih butuh apa yang diberikan itu, boleh ngambil kembali. Kan ada orang yang suka membagikan takut ricuh, lalu dibagikan semuanya, ternyata dia malah nggak punya apa-apa, ngontrak. Coba orang tua kaya membagikan warisan, membagikan harta ke miliknya kepada anak-anak, akhirnya malah dia ngontrak. Ini kan kacau begitu. Nah, itu boleh mengambil kembali. Itu ada pengecualian. Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam menyebut itu dan asalnya dari hadis Nabi. Dan ini sering terjadi di sengketa-sengketa di pengadilan agama itu, antara lain suka masalah hibah, semua masalah termasuk wakaf. Ya apalagi wakaf. Kalau wakaf biasanya kalau ada melonjaknya harga tanah di satu tempat tertentu, akhirnya digugat sama ahli warisnya. Itu sama dengan anjing yang muntah lalu dimakan lagi muntahannya. Jadi itu sangat tercela. Bapak dan Ibu, yang keenam sebelum terakhir ini, ayas tasghara al-atiyata fa innahu inistaqdamaha a'jaba biha wal ujbu minal muhlikat. Jadi harus menganggap remeh sedekah yang diberikan. Jangan menganggap besar walaupun memang nilainya besar, walaupun nolnya banyak, tapi tetap dianggap enteng, dianggap kecil. Itu yang paling bagus. Bahkan beliau dalam keterangan-keterangan di tempat lain termasuk di sini menyebutkan ukurannya seperti orang buang air. Orang buang air itu langsung lupa, bahkan langsung pengen diguyur. Kalau kita sedekah seperti itu ikhlas betul itu. Ikhlas dalam bersedekah itu. Jadi ayas tasghara itu menganggap remeh, menganggap kecil, jangan menganggap besar apa yang pernah kita berikan. Ini antara lain catatan-catatan beliau ya mengenai zakat. Karena kalau kemudian ini zakat dan sedekah tampaknya dicampur ya. Karena ada yang sir, ada yang perlu tampakkan, dan ini malah justru kemudian dianggap atau dianjurkan menganggap sebagai hal yang remeh, jangan dianggap besar. Karena kalau menganggap besar pemberian kita itu justru akan menimbulkan sikap ujub. Ini walaupun hamba Allah, tapi orang tahu hamba Allah nyumbangnya 1 miliar, tapi orang tahu semua siapa itu, siapa beliau gitu ya. Belum tentu yang hamba Allah itu yang ikhlas. Ya, tapi yang disebut namanya belum tentu juga yang nggak ikhlas kan. Jadi ini semuanya hati, ya, boleh disebut, boleh tidak, ya, tergantung keadaannya, tergantung suasana batin masing-masing. Tapi yang jelas ini anggapan atau uraian beliau itu termasuk untuk menganggap remeh, jangan menganggap itu besar. Jadi sebaiknya orang-orang sufi tertentu itu memang menganjurkan kalau habis berbuat baik melupakannya, ya. Jangan terus diikat, nanti ujub gitu akhirnya. Ujub itu adik kandungnya takabur, seperti ghibah adik kandungnya fitnah. Jadi begitu. Terakhir, ini udah jam 6 ya. Nanti berikutnya kita ibadah dengan cara lain.
walaupun sudah dicicil di sini, ada yang mencicil ibadah kan? Ya memang habis sahur itu yang paling indah tidur. Ya, ini kan terlalu baik aja ngaji ya. Ini ngaji ini ibadah yang luar biasa ini, tidur aja pahala kok, apalagi ngaji gitu. Ya, jadi yang terakhir al-wadhifatus sabi'atu, wadhifah catatan penting yang ketujuh adalah ayyan taqiya min malihi ajwadahu wa habbahu ilaihi wa ajalahu wa tiyabahu. Jadi kalau bersedekah atau juga zakat itu memilih yang paling baik. Kalau kita punya lipetan uang di dalam saku, yang paling lingkaran pertama kan merah, lalu biru, lalu hijau, lalu merah lagi, merah yang agak ungu, lalu kuning, lalu lecek putih. Yang lecek putih paling dalam, pas kota amal lewat cari yang paling dalam Pak, lecek dicari ambil, dimasukinya susah ya, dimasukin kotak amalnya susah, saking leceknya udah itu 2.000 lagi. Surga kok 2.000, padahal di situ ada yang 100 ribuan. Jadi yang paling bagus yang 100.000 yang lempeng supaya masukinnya gampang gitu. Tapi dianjurkan kotak-kotak amal supaya agak gedean deh ini ya lubangnya. Tapi gede juga dicuci orangnya, ya. Kadang-kadang diambil orang itu sering terjadi di masjid-masjid itu. Anehnya di masjid saya dulu ada yang bongkar kotak amal, begitu ketangkap, itu ngaku saya diwasiati guru saya kalau nyuri di masjid karena berkah loh, raimu. Itu digebuki aja tapi nyuri di masjid berkah, kacau juga itu udah maling pernah ngaji ya begitu itu, ngambil berkah itu. Di masjid saya itu aneh Pak, waktu itu ada korden baru kok langsung dicuciin orang kata pengurus masjid, tapi kok seminggu gak balik, 2 minggu gak, oh ternyata hilang ya. Korden baru dicuci orang kata oh diambil maling, emang maling bangsak betul itu maling itu ya. Aduh, sampai korden diambil dicolong orang gitu. Aduh. Kalau di sini insya Allah enggak lah, masjid makmur ya. Di kampung saya itu masjid situ Pamulang, aduh kacau betul. Waktu itu ya, sekarang insya Allah enggak terlalu gitu. Jadi sebaiknya milih-milih yang baik kalau memberikan, karena dikritik di dalam Al-Quran itu apa? Memicing kita aja tidak antuh bidufi apa? Yang ya ilantuh bidufi. Jadi kalian mau ngambil aja memicingkan mata, mau diambil sendiri aja, dibutuhin sendiri aja males, malah kemudian dikasih orang lain. Ini juga kalau memberikan orang lain, jangan sop yang udah basi. Wong sop udah basi, perutnya ada perut kita sama Pak. Perut kita itu sama, kalau barang basi nggak masuk, orang lain pasti nggak masuk. Jangan memberikan yang jelek-jelek. Ini kadang-kadang suka memberikan makanan tapi sudah menjelang basi. Jangankan orang, ikan bawal 1 kolam mati semua Pak. Gara-gara waktu sahur saya ada nasi setengah bakul agak busuk, saya kasih ikan, siangnya mudar semua itu ya. Akhirnya itu freezer saya penuh dengan ikan bawal dan saya bagi-bagi, termasuk kemarin dibakar. Ini itu. Jadi ikan aja mampus, apalagi orang menerima sedekah yang kita sudah gak mau makan kan. Ya mudah-mudahan ini ada manfaatnya yang ngasih ini. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada dialog silakan, tapi kalau enggak berarti memang ingin ibadah dengan cara lain. Ingin segera ibadah dengan cara lain, nyelonjorkan sambil nanti bangun-bangun 8:30, enak banget itu. Tapi begitu bangun langsung wudhu, syukur-syukur mandi, lalu sholat duha, terusin lagi tadarusnya. Kan ibu-ibu sudah mau khatam 3 kali, ya sudah 3 kali. Waktu 5 hari pertama sudah 5 juz langsung, itu juz Jabu, juz Al-Pukat, juz Nanas, juz Mewah. Jadi juznya lengkap gitu ya. Alhamdulillah kita sudah semangat dalam menjalankan ibadah ini, dan mudah-mudahan kita sehat walafiat sampai penghujung Ramadan. Ini kira-kira lebarannya jadi ya? 9 hari lagi Pak. Bagi yang memulainya duluan, lebarannya duluan nggak? Muhammadiyah? Enggak ya?
Bareng. Bareng kan ya. Yang enak yang bukan Muhammadiyah. Udah puasanya belakangan, lebarannya bareng. Nah, itu enak tuh. Kalau ada berangkatnya belakangan, ya mulainya belakangan, lebarannya duluan. Ini Pak Haji Jamin milih yang itu kali. Ya tapi nggak ada yang madhab yang begitu ya. Terima kasih. Mudah-mudahan. Oh ternyata laku. Jadi jualan saya ternyata laku kalau ada yang nanya. Ya. Silakan. Ada yang bisa pakai mic? Tip, bikin Bit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang zakat, Ustaz. Zakat. Jadi untuk zakat mal itu kan termasuk pemberiannya kan juga bisa ke 8 asnaf itu juga kan. Nah, misalnya kita memberikan itu kepada saudara kandung yang dalam kehidupan sehari-hari itu tidak menjadi tanggungan. Nah itu misalnya kita berikan kepada saudara kandung yang dalam sisi ekonomi misalnya tidak bekerja. Kemudian begitu juga misalnya kita berikan kepada saudara dari orang tua, perempuan misalnya ya. Dan itu juga bukan secara langsung kita biayai hidupnya, tapi kita selalu menyantun insya Allah setiap bulan. Nah, apakah zakat mal yang kita keluarkan itu boleh kita berikan kepada mereka itu? Jadi biar jangan sampai nanti karena inisiatif pribadi, karena ketidaktahuan, ini kasih aja ke sini gitu. Jangan sampai nanti salah kita memberikan itu. Kalau yang saya pernah baca, kalau yang ke saudara perempuan misalnya yang belum menikah itu memang tidak boleh kita berikan. Tapi kalau untuk saudara perempuan dari orang tua itu apakah juga dibolehkan itu? Karena memang juga tidak bekerja dan tidak punya penghasilan seperti itu. Itu juga dengan saudara kandung yang laki-laki yang tidak bekerja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin ada tadi sebelahnya Ustaz Hadi. Abi, kita sokong nih ini. Monggo. Maju. Bisa berkaitan dengan takjil pembayaran zakat. Kan pengalaman selama ini kan banyak kan mengambil waktu yang afdoliyah, waktu yang malam lebaran. Tetapi itu bagi panitia itu sangat merepotkan karena waktu mepet dan juga mungkin susah untuk membagikannya karena sudah waktu mepet tadi. Nah, bagaimana apakah memungkinkan dan dianjurkan apabila pembayarannya itu diawalkan? Rencana UBZ itu mau membayarkan 10 hari sebelum tanggal Lebaran, malam 21 atau tanggal 21. Ya, dengan tujuan agar memudahkan distribusi zakat itu kepada mustahik, karena biasanya ART itu kan terpulang duluan. Kalau kita ngambil waktu yang afdaliyah, susah untuk menyampaikan itu ke yang bersangkutan. Nah, bagaimana? Nah, yang kedua, apakah misalnya begini? Kalau misalnya karena belum ada yang bayar zakat, terus UPZ nalangi dulu dengan uang yang ada, ya, untuk membagikan pada mustahik. Apakah hal itu diperbolehkan saat ini? Ya, dalam rangka memudahkan tadi itu. Demikian mungkin. Kalau yang ketiga mungkin apakah boleh ambil BZ itu membayarkan setelah lewat ya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua dulu, nanti mungkin yang ketiga kalau masih semangat kita tanggapi. Mungkin juga sudah sama dengan pertanyaan pertama kedua gitu. Tapi kalian sebelah kiri, sebelah kanan tadi ada. Yang pertama terkait dengan membayar zakat langsung pada yang mustahik berupa orang-orang terdekat
tetapi sudah dicatat oleh penanya bahwa terdekat itu tidak wajib dinafkahi karena hanya bibi, pakde atau bule gitu ya. Dan sekalipun juga saudara kandung kan tidak wajib dinafkahi. Yang wajib dinafkahi itu istri, anak, dan cucu. Lah oleh karenanya di dalam satu ayat menyebutkan wa atidal qurba haqqahu wal miskin wa ibnas sabili wa la tubadzir tabdzira. Wa atidal qurba haqqahu. Berikanlah haknya kepada dzawil qurba. Dzawil qurba itu orang-orang terdekat yang tidak wajib kita nafkahi seperti yang tadi Bapak contohkan. Apakah bibi, paman, pakde, bude, encang-encing gitu ya. Juga termasuk katakan tadi saudara kandung yang mungkin kurang sehat, mungkin tidak ada kerjaan tetap dan secara ekonomi memang harus dibantu. Itu boleh, pastinya boleh. Kita lebih tahu, tetapi kebijakannya sebagai orang yang bijak, berhubung di masjid terdekat ada UPZ, pos zakat kita berikan pada UPZ sebagian yang lain langsung pada mustahik yang kita ketahui sendiri. Itu yang paling baik. Jangan kemudian punya semua zakat saya sampaikan pada yang menerima. Saya nggak mau peduli mau UPZ, apalagi pengurus masjidnya nggak sealiran dengan saya. Jadi kita akur-akur saja dengan masjid dimanapun yang terdekat kita ada ini, untuk kalau perlu malah double. Kalau sekedar zakat fitrah double itu baik gitu. Misalnya anak kita sudah membayar di sekolah, supaya menjaga silaturahim dengan panitia zakat masjid, bayar aja lagi, itu gak ada masalah. Ya seperti saya nggak enak sama pengurus, semua ketua umum Buperda Masjid Allah diopera-opera, gencar sekali ngopera-operanya, disabet-sabet. Ya saya bayar di sana. Tapi nanti dengan pengurus masjid saya juga ingin membayar lagi karena apa? Karena menjaga silaturahim ini penting. Ya, walaupun sudah bayar, membayar lagi itu bagian dari cara menjaga silaturahmi itu baik untuk dilakukan. Termasuk tadi membagi pada yang sudah diketahui sendiri karena keluarga kita. UPZ ditanggung pasti nggak ngerti tanggungan kita kan, yang tahu ya kita sendiri gitu. Oleh karenanya silakan diatur, silakan dilaksanakan sebijak mungkin. Ini tentu ada teknis di dalam kitab nggak ada yang begitu-begitu. Ya, oleh karenanya kita punya kebijakan sendiri, di samping juga hubungan silaturahim tetap dijaga. Adapun Ustadz Hadi tadi menyebut mengenai UPZ nalangin. Ini UPZ sudah yakin ada mau pada bayar apa? Kalau sudah yakin memang pada mau bayar, nalangin oke. Tapi sudah ditalangin nggak bayar-bayar. Apa nggak gempor itu urusannya kan? Jadi nggak usah pede banget lah. Jadi kecuali pede memang pada mau bayar, kalau ditalangi dulu itu bagus. Ya. Setiap tahun begitu ada ya? Ada yang iya, kalau ada yang zakat boleh, kemudian kita sudah pasti memastikan ada ya, kita berikan dulu sebelum mereka pulang kampung, karena yang paling penting itu beli tiket 3 kali lipat ya. Tiket yang biasa 100.000 bisa ya bila 200.000 600.000 lebaran ini. Jadi dalam rangka untuk membantu kaum fuqara masakin itu, dan fuqara masakin itu ya keluarga kita yang terdekat, apakah pembantu kita, mungkin sopir, mungkin siapalah yang dekat-dekat dengan kita, itu akan lebih maslahat ya. Jadi ada sedekah, ada qorodah, ada kedekatan, ada silaturahim karena dengan kerabat. Takjil juga tadi, mengenai takjil yang beliau sampaikan, ya takjil untuk mendahulukan itu memang afdoliyahnya malam lebaran. Tapi malam lebaran udah pada kabur semua, udah pada nggak ada, udah pada pulang segala macam. Ya karenanya kebijakan masjid-masjid, hampir setiap masjid sudah membagi 3 atau 4 hari sebelum lebaran sudah didistribusikan. Sedangkan yang setelah itu mungkin tidak melalui UPZ. Ya, tapi UPZ yang kira-kira mau repot, ya mentok itu malam lebaran tetap diterima itu. Tapi insya Allah kalau di masjid-masjid
tertentu itu ya bisa, kalau masjid tertentu yang banyak orang pribuminya, tapi kalau banyak orang mendatangnya agak ribet karena kaitan dengan kesibukan di penghujung Ramadan gitu ya. Mudah-mudahan ini kita semuanya bisa ternasihati oleh Imam Ghazali, termasuk juga lebih semangat untuk bayar zakat, karena ini pasti akan membawa keberkahan. Dan saya tuh lagi gelenak-gelenik sama istri saya, ini kok ya kebayar ya, karena target saya itu satu, kontribusi pada besan. Ini ceritanya saya menikahin anak Pak, ya, kontribusi pada besan sudah dapat dibayarkan. Udah begitu bayar anak masuk pesantren di Al-Imdad Jogja, kebayar, gitu kan. Ini kok ada duit ya? Yes, pokoknya kalau ada ya ada. Itu berarti Ramadan itu memang berkah ya. Itu malah ada kalimat sahrul unjilal alal asatid li jama'il ampolit gitu. Ramadan itu bulan yang diturunkan khusus pada para ustadz untuk ngumpulin amplop-amplop katanya. Ustadz mata duitan. Jadi apa itu gitu. Tapi alhamdulillah ya, walaupun pulang kampung insya Allah tol naik ya katanya. Ya tol naik, tapi THR juga pada naik sekarang ini insya Allah. Dan ini kabar gembira Pak. Aida ini Idul Fitri Idul Adha diakui oleh UNESCO, United Nations Scientific and Culture, itu lembaga resmi PBB mengakui mengenai hari raya internasional Idul Adha Idul Fitri. Berarti kalau Idul Fitri diakui, kupatnya diakui. Kupat yang artinya mengaku lepat diakui, mohon maaf lahir batin. Yang laku papat juga diakui. Ya mulai dari lebar, luber, labur, lebur, semuanya diakui oleh PBB. Itu luar biasa ini. Termasuk dagang sapinya, dagang kambingnya diakui karena Pak Idul Adha diakui. Jadi UNESCO sekarang, tapi nggak tahu apakah itu hanya karena untuk ngindangin karena Palestina dibantai atau apa, ya biarin aja lah. Memang begitu keadaannya. Yang jelas baru hari ini, baru tahun ini, setelah sekian lama, setelah sejak Nabi Muhammad lahir, duluan mana PBB ya? Duluan PBB? Bukan. Jadi setelah Nabi Muhammad lahir kan sudah ada ide ini, tapi baru sekarang diakui oleh UNESCO itu. Jadi mudik kita resmi PBB ngakui gitu, mudik kita. Termasuk kalau ada perusahaan yang nggak ngasih THR, dosa sama PBB gitu. Ada yang lain tadi, silakan Pak. Ini mungkin terakhir biar tidurnya agak panjang Pak. Oke, ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait dengan filosofinya zakat itu, saya pernah baca itu di beberapa tulisan. Zakat itu tujuannya memakmurkan umat juga gitu ya. Nah, apakah ada jaminan umat misalnya di Indonesia dengan dikelolanya zakat yang baik, apalagi sekarang banyak sekali lembaga-lembaganya, ada Basnas dan lain sebagainya, itu meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya umat Islam, sehingga pengelolaan zakat itu menaikkan taraf ekonomi masyarakat kita. Apakah memang bisa diukur gitu keberhasilan zakat itu melalui misalnya pengentasan kemiskinan berkurang? Karena kalau kita hitung cash flow-nya kan besar ya Ustaz ya. Umat Islam mempunyai pendapatan mungkin di atas rata-rata, menengah, semua berzakat. Ada zakat fitrah, ada zakat mal, terutama yang tadi Ustaz sampaikan, ada sedekah, ada infak dalam putarannya itu. Nah itu bagaimana Ustaz jaminannya? Karena kalau kita baca dari filosofi asal zakat itu ya memang untuk membagi rezeki itu merata sebetulnya.
Nah, tapi saya melihat memang saat ini kan ekonomi sangat memprihatinkan, banyak kemiskinan. Nah, itu bagaimana antara filosofi dengan prakteknya ini, implementasinya. Itu saja Ustaz, terima kasih. Ini pertanyaan terakhir tapi makbuk. Makbuk itu berat jawabnya. Gampang nanyanya, susah jawabnya. Zakat sudah ada dari dulu. Tapi orang miskin dari dulu juga ada. Apakah kemudian dengan zakat lalu orang miskin bebas? Tidak lagi ada orang miskin? Ternyata juga enggak. Justru karena ada orang miskin itulah perlu ada zakat. Dan ini terus. Tapi kita bisa bahagia loh. Untuk Idul Fitri ini aja, duit yang ke daerah itu berapa triliun itu. Ya, pemerataan ekonomi paling tidak untuk satu musim itu saja. Satu musim pun 1 minggu paling-paling. Mungkin ada yang kurang. Kalau Pak Mami paling 3 hari di rumah langsung balik lagi karena jabat. Kalau saya bebas, tapi makin bebas makin lama yang teh duitnya. Kelamaan di rumah yang teh amunisinya kan. Jadi kan buang di sana itulah. Jadi tampaknya kalau Nabi pernah mengatakan aghnuhum 'anis su'ali hadzal yaum, itu ya minimal seperti itu saja. Jadikanlah mereka itu menjadi orang kaya walaupun hanya hari ini. Jadi kalau silakan dianalisis tuh dari Pondok Indah sampai Ciputat 2-3 hari sebelum Lebaran antri gerobak-gerobak itu, gerobak sama anaknya lagi, anaknya istrinya berdiri di situ, ya. Tapi nanti pas mau sholat Idul Adha hilang semua, udah pada hilang. Entah kemana, entah diangkut truk atau kemana nggak ngerti ya. Tapi paling tidak waktu sholat itu sudah nggak ada. Karena aghnuhum 'anis su'ali hadzal yaum itu kacau juga ya. Mungkin karena pernah ngaji hadis ini jangan-jangan. Lalu pada minta-minta gitu, itu sama anak-anaknya lagi. Ya, itu antri di situ. Jadi tampaknya ajaran mendasar zakat itu sebetulnya itu untuk aghnuhum 'anis su'ali hadzal yaum, khususnya zakat fitrah. Tapi kalau zakat fitrah memang untuk fuqara betul-betul ya, untuk orang-orang miskin. Tapi kalau yang zakat mal relatif nanti untuk macam-macam. Ya, ini sebetulnya kita boleh merenung-renung, tapi bukan suudon ya. Lembaga zakat kan setiap organisasi punya itu, termasuk organisasi yang nggak besar tapi punya lembaga besar gitu ya. Ada dompet du'afa, ada sosial transfer, ada lazismu, ada baznas, macam-macam. Ya yang sejahtera ya pengurusnya. Ayo, jujur orang. Ngaku apa tidak? Yang sejahtera pengurusnya kan apa? Itu ayatnya dirubah tuh, wal amilina 'alaiha wal ambilina 'alaiha. Itu masalahnya. Wong jelas-jelas pakai huruf ain, wal amilina 'alaiha wal ambilina 'alaiha, masuk kantong sampai montong-montong kantornya itu. Nah, itu masalah itu. Makanya saya nggak terlalu serius ngurusin zakat. Karena apa? Makin serius, makin cepat masuk nerakanya, Pak. Kalau tidak amanah. Ini kalau duit itu tak amanah susah, Pak. Kalau masih miskin, masih belum punya kesempatan ngomong lu anti korupsi atau begitu jabat kayak Pak Hamami. Enggak, kalau saya masih belum terbukti, belum pernah jabat, ngomong gua belum jabat cep gitu kan. Karena apa? Udi duit di nol-nolnya ditambahin bisa korupsi. Tapi kalau Hamami sih tidak, beliau orang itu luar biasa kalau beliau. Tapi yang lain-lain juga korupsi itu. Nah, kalau saya ngomong masih dulu ayo tahu jabat itu bisa aja begitu gitu ya. Tapi kalau udah jabat itu ujiannya ya di sini. Makin lama, makin siang, makin nggak bener nggak sini. Ya kita akhiri saja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.